Untuk langkah pertama sirkumsisi yang bisa kita lakukan adalah melakukan persiapan alat dan bahan. Untuk memudahkan dari pengambilan gambar, maka saya akan membalik dari kamera ini. Baik, tadi sudah nampak alat dan bahan yang akan dipakai ya. Saya bedakan menjadi dua area, yaitu adalah area yang steril dan juga area non steril ya. Area steril itu yang tadi dilapisi lapisan hijau, yang non steril yang tidak dilapisi siapapun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya meletakkan spuit 1 cc ya, yang masih dalam bungkus, kemudian diletakkan di area yang steril. Kemudian saya juga akan memotek dari lidocaine ya. Ini saya menggunakan sarung tangan non steril karena lidocaine juga non steril. Saya potek, kemudian saya letakkan di area non steril seperti itu. Kemudian saya siapkan tuangkan betadine ya di cawan. Kemudian selanjutnya adalah saya lepaskan juga ya kasan sterilnya, saya jatuhkan di area yang steril seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya akan mempersiapkan pasiennya, oke? Jadi pasiennya sudah tidur terlentang, kemudian disingkapkan sarungnya, jadi untuk membebaskan area penis ya dari pakaian. Kemudian selanjutnya adalah saya lakukan anamnesis. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Adik. Nah, ini nanti kan adiknya mau sirkumsisi adik Fafa ya. Nah, ini nanti apa saya lihat dulu ya, apakah ada kontraindikasi dari sirkumsisi atau sunat ini gitu ya. Kemudian saya melihat apakah ada kontraindikasi ya, apakah ada kontraindikasi seperti adanya hipospadi ya, epispadi gitu. Kemudian ada korde, ada megalouretra, kemudian ada penis seperti itu. Nah, kemudian saya tanyakan juga apakah adiknya ini kalau pipis itu terasa nyeri gitu ya, ada atau menggembung gitu, ada menggelembung. Oke, oh tidak ada ya, berarti penis dari adik Fafa ini normal seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan inform consent ya. Oke Bapak, ini nanti adik Fafa ini akan saya skitan ya, atau sirkumsisi. Bersedia? Oke, adik juga bersedia ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah tadi sudah ya, apa namanya, membuka dari sarungnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lepaskan sarung tangan steril kita dan kita lakukan cuci tangan ya. Nah, kita lakukan cuci tangan gitu. Nah, setelah kita lakukan cuci tangan 7 langkah, selanjutnya adalah kita pakai dari sarung tangan steril ya. Ini sarung tangan steril. Oke, dan selanjutnya ya, sebelum memakai sarung tangan steril, jangan lupa untuk memakai APD ya. Jadi kita mempersiapkan diri kita gitu ya. Pakai APD dari head cap, apron, kemudian APD lainnya seperti itu, dan juga masker tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita desinfeksi ya, desinfeksi area operasi dengan kita mengambil rasa yang sudah dilapisi, sudah direndam oleh betadine ya, dari sentrifugal dari ujung ya, dari ujung penis sampai ke area selangkangan seperti itu. Seperti ini ya, agar menghindari area-area yang kotor seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memasang duk steril ya, memasang duk steril. Kita pasang duk steril di area ini, oke. Jadi untuk mempersempit dari area operasi ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan blok anestesi nervus pudendus seperti itu. Nah, sebenarnya kita membutuhkan asisten, jadi ada 2 orang ya. Jadi kita sebagai yang operator steril ya, kita memegang spuit ini, kemudian dibantu oleh asisten yang non steril ya untuk memasukkan obat lidocaine ini dengan cara seperti ini. Jadi atas bawah gitu. Nah, secukupnya. Kemudian selanjutnya kita anestesi ya di nervus pudendus ya, di daerah ventral dan juga dorsal. Seperti ini. Kita masukkan di jam 11, kemudian kita belokkan. Kemudian kita raba, kemudian kita lakukan di area sisi penis yang lain. Kita lakukan yang sama, kemudian setelah itu kita masase ya untuk mempermudah masuknya dari anestesi ini seperti itu. Nah, jangan lupa pada saat tadi melakukan anestesi kita lakukan infiltrasi. Kemudian selanjutnya kita cek ya dengan melakukan pintu pikan ya pada bagian penis, pada bagian frenulumnya. Ya, kalau adiknya sambil kita ajak ngobrol, kalau adiknya tidak memberikan reaksi, berarti obat anestesinya sudah bereaksi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lakukan tes. Setelah tes konfirmasi anestesi, selanjutnya kita lakukan adalah membuka preputium yang membersihkan penis dari spekma. Jadi kita buka ya dengan, kalau misalnya susah kita tidak boleh memaksa, tapi kita gunakan mosquito ya. Kita buka seperti ini ya. Kita lepaskan ya rekatan dari frenulum ya dan juga gland penis ya. Kemudian setelah kita sudah membuka, oke, kita sudah terbuka, kita lakukan seperti ini ya, penarikan secara halus ya dari frenulum ke arah bawah. Kemudian setelah kita sudah mengetahui sampai terlihat dari corona glandisnya dan sulcus glandisnya, maka selanjutnya kita bisa mengembalikan frenulum ini seperti itu. Kemudian kita bisa mengidentifikasi ya, gitu, mengidentifikasi, maaf maksud saya preputium, dengan menggunakan betadine untuk menandai ya mana batas dari gland penisnya seperti itu, seperti ini.
Nah, setelah kita kembalikan dari preputiumnya, ya udah kembali nih preputiumnya, sudah kita bersihkan smegmanya. Kemudian selanjutnya adalah kita klaim di jam 11, jam 1 dan juga jam 6 ya. Ini harusnya ada asisten nih di jam 11 di sini, kemudian di bagian sini kita anggap ini klaim ya. Dan juga di jam 6. Seperti ini. Kemudian kita memotong preputium ya di jam 12 ya, di jam 12 sampai nampak corona glandis seperti itu. Nah, barulah selanjutnya adalah kita menjahit dari mukosa dan kulit di jam 12 tersebut ya. Nih ya, kita jahit ya mukosa dan kulit di jam 12 seperti itu. Nah, kita simpul ya 2 kali. Setelah tadi mukosanya terjahit ya, ini karena menggunakan pisang dan pisangnya lembek, jadi untuk penjahitannya susah. Selanjutnya adalah kita lakukan pengguntingan ya. Kita lakukan pengguntingan pada preputium ya, dari preputium secara melingkar ya, sampai ke frenulumnya disisakan di jam 6. Jadi preputiumnya digunting melingkar seperti itu. Yang disisakan di jam 6. Tadi untuk jahitan kendali di jam 12 nya sudah ya. Ini dan disisakan di jam 6. Seperti itu. Nah, kemudian ya setelah sudah disisakan di jam 6, kita observasi ya apakah ada perdarahan. Kalau misalnya ada, kita lakukan klem ya, kita klem dan lalu kita ligasi. Jadi kita meligasi ya dengan dijahit seperti itu. Nah, kemudian kita menjahit angka 8 ya di frenulum, ya angka 8 berarti di sini ya. Kita jahit angka 8 di frenulum. Seperti itu. Seperti itu. Jadi setelah tadi penjahitannya di angka 8 ya, karena ini menggunakan pisang jadi susah karena pisangnya sudah lembek. Maka selanjutnya setelah angka 8 tadi kita jahit ya ke daerah di angka 5 ya, di angka 5. Kemudian selanjutnya di mukosa jam 5. Selanjutnya nanti kita jahit kulit di jam 7 seperti itu. Jadi akan membentuk figure of 8 seperti itu. Nah, setelah terbentuk figure of 8, selanjutnya kita simpul ya. Selanjutnya kita simpul. Setelah disimpul, kita lakukan penjahitan pada jam 9, jam 3, dan bisa jadi jam 1, jam 11 juga seperti itu, tergantung dari ukuran penis seperti itu dan kebutuhan. Nah, setelah ini ini sudah kita anggap seperti sudah dijahit ya. Selanjutnya adalah kita kita potong bagian distal dari jahitan frenulum ya, kita potong bagian distal dari jahitan frenulum. Kemudian yang selanjutnya adalah kita oleskan salep antibiotik luka jahitan ya, kita oleskan salep antibiotik luka jahitan atau kita bisa tempelkan sufratul ya, kita membutuhkan dari antibiotik pada sufratul tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita balut luka dengan kasa steril ya, balut luka dengan kasa steril seperti itu, dan kita lepaskan handscoonnya, duk sterilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita plester ya, kita plester, kita gantungkan. Sebenarnya kita gantungkan ya, karena posisi pisang ini susah, jadi susah untuk menggantungkannya. Seperti ini. Nah, kita gantungkan. Selanjutnya adalah kita rapikan kembali alat-alatnya. Nah, kemudian kita KIE pasien. Oke, Bapak, ini nanti adiknya jangan mandi dulu ya, jangan mandi dulu sekitar 3 hari sampai lukanya kering. Terus ini saya kasih antibiotik, obat anti nyeri sama paracetamol seperti itu. Nanti kalau misalnya ada keluhan bisa hubungin saya via telepon atau WhatsApp. Ya, baik. Nanti jangan lupa juga untuk mengganti perbannya. Jadi nanti ada sesi kontrol ke saya. Nah, semoga adiknya cepat sembuh. Terima kasih.